semapurane mapeti mita kata madui masalah kona pakamu poji tulilau kojo kawani andre cita dupai geri iko mato poji Tikang aja nayak mutikang kaya karo mutikang andi tikang aja nayak mutikang kaya karo mutikang andi kata madui masalah kona pakamu poji tulilau kojo kawani andre cita dupai geri iko mato poji tikang aja nayak mutikang kaya karo mutikang andi tikang aja nayak mutikang kaya karo mutikang andi Mozaik Budaya. Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar, kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya? Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak? Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi lumayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan. Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sahabat malam beriku di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di acara Barik Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita yang pasti juga menemani sahabat budaya di Barik Bahasa hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Informasi untuk pagi hari ini yang pastinya juga sahabat budaya kita mengangkat tentang nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat Bugis. Apa informasinya? Kalau bicara terkait dengan Warta Pagi yang hari ini mengangkat sebuah tema tentang yang mana masyarakat diharapkan untuk sadar terhadap sampah yang ada. Nah, sampah ini juga sahabat budaya yang menjadi pembicaraan di masyarakat kita, di mana sampah menjadi media untuk kita selalu sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Kenapa begitu Dan? Iya, kan sampah itu sangat mengotori lingkungan kita dan terutama apalagi sampah plastik begitu. Nah, sampah plastik sendiri menjadi sampah yang susah terurai begitu ya. Dan ini salah satu juga yang menjadi sesuatu yang harus dipikirkan oleh kita semua. Nah, sahabat budaya, untuk itu kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang diangkat dari Warta Pagi RRI Makassar. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Erwin Werianto menjelaskan saat ini masyarakat mulai sadar untuk tidak menggunakan plastik saat berbelanja. Itulah informasinya, dan ya, ini satu informasi sahabat budaya untuk selalu mengingatkan masyarakat bagaimana menjaga agar sampah plastik tidak banyak atau tidak menjadi biang yang susah diurai begitu, atau sampah yang susah diurai. Kita bahas pagi hari ini terkait dengan nilai-nilai budaya di masyarakat Bugis adalah ketaatan atau taukama. Ini menekankan pentingnya mengikuti aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sahabat budaya, kalau bicara tentang aturan, yang pastinya pemerintah sudah menerapkan beberapa aturan bahwa masyarakat kita tidak boleh menggunakan plastik saat berbelanja atau menggunakan plastik ini berlebihan begitu. Paling tidak dengan adanya himbauan ini masyarakat sadar bahwa iya dengan banyaknya sampah plastik yang tidak bisa terurai, itu TPA Antang penuh dengan plastik yang menumpuk begitu. Nah, silakan yang lainnya bisa berkomentar pagi hari ini terkait dengan sampah plastik, dan kita bicara tentang ketaatan atau taukama yang ada di nilai-nilai budaya masyarakat Bugis. Kita coba terima penelpon 0811 409 250. Assalamualaikum, Barik Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam, Barik Bahasa, selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi Pak Wibi. Silakan Pak Wibi komentarnya. Ini masalah plastik ya. Iya. Kalau plastik mau dihilangkan atau dicegah atau bagaimana sangat sulit Mbak. Kan pabriknya masih ada. Kalau pabrik plastik masih ada ya tetap akan dipakai terus plastik. Apalagi praktis kalau kita pakai plastik. Tidak terlalu ribet. Kenapa bilang begitu? Tidak terlalu ribet?
Iya kan kita mau beli apa-apa, beli beras, beli makanan, susu atau apa, kan pakai plastik. Dimasukkan dalam plastik, maksud kalau kita pergi kan praktis, Pak. Masa ya? Jadi itu sangat sulit kalau plastik mau dilarang atau bagaimana. Kesadaran kita juga, karena kita juga kadang-kadang membuang sampah di sebarang tempat. Kan untuk lingkungan hidup kita bukan cuma dari plastik saja, buang sampah di sebarang tempat, di got, di sungai apa itu. Jadi di dekat rumah saya ada namanya Sungai Talo tuh, penuh sampah di situ, Mbak. Sungai Talo ya? Iya, ini waktu ada pasangan itu sungai tidak mengalir. Di sini saya lihat banyak sampah di sini. Jadi kalau masalah plastik itu mau dilarang ya tidak bisa, sulit, Mbak. Karena masyarakat bisa menganggap termasuk saya itu memakai plastik itu praktis, nggak repot-repot. Jadi itu komentar saya, Mbak. Makasih. Oke, terima kasih Pak Wibi. Di mana nih? Di Makassar atau di Goa saat ini? Oke, lupa bertanya tadi. Terima kasih untuk Pak Wibi dan di 0811 400 9250. Kita bicara tentang Hari Lingkungan Hidup dan terkait dengan juga ketaatan kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Sampah plastik jangan digunakan gitu. Itu himbauan dari pemerintah kita. Semoga ini juga himbauan yang kita indahkan ya. Karena dengan adanya itu buang sampah pada tempatnya, tidak pakai Mickey kantong plastik, bisa membuat kita sampah tak berkurang, apalagi sampah plastik begitu. Ini yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk selalu masyarakat itu taat dengan aturan-aturan yang ada. Kalau masyarakat taat berarti Indonesia juga bagus begitu, apalagi Sulawesi Selatan. Silakan sahabat budaya berkomentar dengan Hari Lingkungan Hidup dengan sampah yang ada, terutama sampah plastik yang disoroti untuk tidak digunakan pada saat kita berbelanja atau pada saat kita pergi beli apa begitu. Nah, Pak Wibi bilang tidak mungkin itu denteknya dipakai karena apa? Karena apa ya namanya? Pabriknya masih ada. Lalu lebih praktis kayaknya Pak Wibi bilang kalau pakai plastik begitu. Oke. Baik. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Wahyu. Kalau Pak Wahyu nih masih suka pakai plastik juga? Iya, suka. Oh iya. Harus taat ke bahwa ada itu ketaatan di suku Bugis mengatakan, ya Makassar juga pasti ada, itu mengatakan bahwa taat dengan aturan, mengikuti aturan pemerintah kita. Janganlah buang sampah di sembarang tempat. Jangan masyarakat diatur tentang pemakaian plastik, tapi pemerintah pikirkan bagaimana solusinya supaya kalau kita banyak plastik itu bagaimana caranya supaya dimusnahkan atau bagaimana yang sudah jadi sampah. Kalau bisa sampahnya bisa jadi duit, sampahnya bisa jadi dipikirkan bagaimana bisa untuk berguna lain. Kalau saya lihat di negara-negara lain mereka fungsikan sampahnya sebagai listrik, apa segala macam. Iya. Begitu, jangan masyarakat kita. Jangan pakai plastik. Pertama apanya? Pertama cocok dengan Pak Wibi tadi, tapi masih ada dan masyarakat juga masih membutuhkan. Begitu, karena itu hal yang praktis. Iya. Oh, yang perlu dipikirkan bagaimana sampah plastik itu bisa berguna lagi. Mungkin untuk apa lah kita ajukan. Ya sebagai apa? Kita bisa diberikan sebagai pembangkit listrik apa? Pikirkan, cari ahli-ahli yang betul-betul mengerti tentang itu. Kalau masyarakat yang dibebankan jangan begini, masa dibintingi. Kalau kita kan pergi ke pasar, pergi pasar, ibu belanjaannya, bawa apa? Bawa keranjang. Bawa keranjang tapi buntut-buntutnya ada plastiknya. Ya itulah, misalkan ikan. Karena nanti menetes ke airnya kok dong. Ya, ikan perlu dipikirkan. Itu. Jangan cuma tahunya saja masyarakat jangan pakai plastik. Tapi yang perlu dipikirkan bagaimana sampah plastik itu bisa berguna lagi.
itu yang perlu dipikirkan. Cari pakar-pakar yang ahlinya, kan banyak di Indonesia, ya kan? Iya. Banyak orang-orang pintar dengan berbagai macam titel di depan namanya. Itu orang pintar semua. Iya. Ya kan? Iya. Ada yang titelnya di depan terus namanya, di belakang namanya juga ada titelnya. Kan banyak di Indonesia yang bisa pikirkan itu. Bagaimana caranya supaya plastik itu bisa dipastikan yang lebih bermanfaat lagi ke sampahnya. Kan seperti itu, apa itu yang perlu dipikirkan. Tolong jaga observasi, penelitian. Oh ini sampah plastik ini buat diolah begini, oh kita bukannya seperti tempat beli ikan, bawa keranjang, ini sebentar lagi orang lewat, motor atau naik di PT-PT, terus menitip ikannya, itu bisa karasan ngomongnya orang. Bau juga ya. Mana juga bawanya, bawanya, kalau ikan bakar ya bawanya mas. Kentaranya suka makan ikan bakar ini. Iya. Kalian plastik itu dibutuhkan. Masa beli ikan buat di kangkang ikannya? Iya. Kalau beli ikan main bro. Di kangkang juga. Atau dikasih masuk bagi pakai anak-anak. Masya Allah. Kira-kira bagaimana? Itu apa kan misalkan buat sesuatu mengganti plastik. Ini kan nggak dipikir tentang apa. Kalau jangan bilang keranjang jangan kalau keranjang. Iya. Ada itu yang kayak goodie bag gitu. Ya kalau mau beli ikan apa segala macam. Belum di baunya, masih penjernya. Campur ikan dengan sayur. Kalau beli lagi yang lain apa? Kalau plastik kan ada ukuran kecil, ukuran besar. Ukuran kecil untuk ikan, ukuran untuk sayur. Ada masuk ke keranjang. Jadi yang intinya cari inovasi lah untuk mengatasi sampah plastik ini ya. Sampah plastik bisa dimanfaatkan lagi. Ya, ini perkembangannya di rumah kita di negara Nata. Iya tahu, cocok ya. Iya. Oke. Pintar apa ya? Pintar yang satu berusaha juga yang dapatkan. Iya, oke. Baiklah, terima kasih Pak Wahyu. Iya, sehat selalu juga. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wahyu dan kita coba terima penelpon di WhatsApp pagi hari ini. Assalamualaikum. Siapakah dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama tak? Yang selalu ditunggu masuk. Jalan itu mau selalu ditunggu masuk. Nggak ada itu mau ditunggu masuk selalu. Itu berjani. Kenapa? Belum pindah dengar saya masuk. Sana, bisanya itu. Tidak ada itu. Tanya Mi. Kenapa aja Ani disangkut pautkan tahu? Ya karena dia kan selalu mau dengar suara saya. Udah deh. Mau kalah. Tanya Mi. Tapi bicara tentang sampah plastik ini juga menjadikan kita salah satu yang sadar harus taat dengan aturan yang ada, bahwa kalau pergi berbelanja jangan pakai plastik, bawa ke tempat sendiri begitu. Bawa daun jati. Kenapa bisa daun jati? Kalau penjual ikan pakai daun jati, bungkus ikannya. Dulu. Iya dulu. Tapi menetes tonji tahu? Ya itu risiko kalau menetes ya. Aduh, kayak es tuh kalau menetes ki. Apa? Nggak bisa Mina jawab. Apa Pale? Jawab dulu. Ini salah satu. Susah juga sebenarnya. Kan ini sudah kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan. Oke. Iya. Satu ya. Mau di apa? Karena berusaha juga untuk kita mengurangi yang namanya sampah plastik, tapi satu pihak juga setiap hari kita memproduksi sampah plastik itu sendiri, jadi susah. Jadi bagaimana cara sekarang pemerintah supaya itu
cari solusi itu ada pabrik untuk daur ulang untuk sampah plastik lah, ya kan? Ya. Itu yang lebih bagus dilakukan daripada kita pusing-pusing atau sebagainya. Tapi saya lihat ini wali kota ini sudah ada usaha ke situ. Dan ada saat kemarin itu ada salah satu pengusaha ya, itu ada semacam mesin pengolahan sampah plastik. Ya, jadi ini perlu memang sebenarnya ini perlu dibina ini. Kalau perlu mereka dibina, dimodali lah, ya kan? Ini kan salah satu cara juga. Kalau hanya kita mengharapkan kepada masyarakat bahwa dia akan kurangi menggunakan plastik dan sebagainya, susah. Kan sekarang kalau belanja itu apa-apa plastik. Nggak bisa dipungkiri itu, ya kan? Baru juga kita selalu juga produksi namanya plastik, kantong plastik lah atau apa dan sebagainya. Iya. Dan memang itu sudah menjadi kebutuhan setiap hari. Tidak bisa terelakkan begitu John ya? Tidak bisa terelakkan ini ya. Tidak bisa terhindarkan. Iya. Tidak ada masa mau pergi pasar bawa ember. Bau ke ember gang. Mau bawa ember untuk ikan supaya airnya tidak menetes. Baunya itu. Coba. Luar tidak muat di motor, Gang. Motor. Repotnya itu. Iya toh. Bawa mie ember untuk ikan, bawa ember untuk sayur. Tidak bisa dibayangkan itu. Iya. Cocok ya. Jadi susah. Iya. Jadi susah itu. Jadi itu menjadi kebutuhan itu dan susah untuk dielakkan lagi. Yang kedua, bagaimana sekarang untuk kesadaran masyarakat supaya itu jangan membuang sampah plastik sembarang tempat, ya kan? Kalau perlu kan dipisahkan lah, seperti itu. Mana yang basah, mana yang tidak. Gitu. Ada dulu programnya wali kota dulu tapi tidak jalan, cuma cerita saja. Itu bank sampah kan? Lalu sebenarnya program. Iya, program bank sampah. Bank sampah itu, saya ingat itu bilang waktunya berdebat. Iya. Bilang itu nanti kita tinggal tunggu di depan mata, sampah ditukar beras. Alhamdulillah sampai sekarang tidak berjalan. Tidak pernah ada. Itu yang tebakannya. Iya, karena pertama itu dulunya baru muncul itu namanya bank sampah, ya kan? Bank sampah pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bank sampah sekarang hanya di pajangan. Yang dijadikan wacana tersebut adalah makanan-makanan yang juga artinya bungkusnya plastik begitu, dan itu bisa jadikan sampah yang bernilai uang. Itu begitu John. Begini, dulu sama ingat itu, kalau ingat itu waktu berdebat. Begini, itu masak itu enak. Tinggal tunggu di depan pagar. Anda mau tukar sampah Anda dengan uang atau dengan beras, ya kan? Begitu. Tapi dalam perjalanan setelah terpilih lain lagi ceritanya. Itu pemimpin kita sekarang itu kebanyakan bicara 2 kali. Iya. Tidak pernah tergau, tapi terbeli. Oh iya. Ini juga sampah gratis, iuran gratis. Pertama itu iuran sampah gratis. Setelah terpilih, lagi syarat dan ketentuan yang berlaku. Memang masih mau Ki? Iya. Iya. Ini memang kita masyarakat kan tertipu juga karena masyarakat Indonesia kebanyakan pemaaf. Tertipu atau bodoh atau bagaimana? Ada semua di situ sebenarnya. Mudah ditipu, mudah dibodohi, dan mudah melupakan. Dan mudah dipengaruhi. Iya. Kalau kasih bansos, nah lupa lari salam itu dulunya. Oh iya. Itu manggung itu. Asalkan Anda senang gitu. Iya. Itu. Jadi itu memang hobi mulai dari pusat sampai ke daerah. Iya. Memang hobi para anak kita itu pagi memang sukanya bicara 2 kali. Itulah dunia politik, John. Iya. Bukan lagi seharusnya di Sulawesi Selatan, kan ada pelesar di Sulawesi Selatan, taruh ada tergaul.
Tapi tidak berlaku lagi karena pikirannya di sini. Kan taruh tahu, taruh arah, taruh boleh. Gitu. Selalu bicara 2 kali. Jadi saya kira ini program tidak bisa jalan sebenarnya kalau memang masyarakat juga tidak punya kesadaran. Kemudahan interaksi. Itu minuman-minuman kalau perlu dikumpulkan, ya kan? Iya, dikumpulkan kan bisa bernilai ekonomi sebenarnya itu. Iya, menghasilkan uangnya John ya. Menghasilkan uang. Iya. Ada dulu kegiatan pemerintah sebenarnya masyarakat sebenarnya tidak direspon oleh pemerintah. Mungkin nanti kita ke pasar sering melihat ibu-ibu baik belanja pakai keranjang yang dari bahan itu dari plastik minuman. Ya toh? Iya. Sebenarnya itu bisa bernilai ekonomi itu ketika pemerintah mau merespon itu. Iya toh, dijadikan sebagai usaha padat karya. Oke. Itu kan bisa mengurai sampah plastik misalnya dari apa namanya? Karena banyak saya lihat ya. Ada yang dibuat keranjang untuk belanja, ada dibuat untuk hiasan dinding, hiasan di meja. Tapi kan itu direspon dengan baik oleh pemerintah. Seharusnya ini dibina hal-hal seperti ini. Dibina kalau perlu mereka didanai. Ya kan? Baru dicarikan pasar-pasar di luar, bagaimana cara memasarkannya. Ini kan selain bernilai ekonomi juga bisa mengurangi namanya pengangguran. Tapi ini kan pemerintah tidak pernah memikirkan itu cuma instan, ya kan? Iya. Tapi mudah-mudahan ini Pak Wali Kota baru ini karena memang janjinya dulu untuk terutama itu yang pembuangan sampah yang di Antang itu. Dan sekarang ada kegiatan di sana. Mudah-mudahan dengan adanya seperti itu memang betul-betul sampah plastik yang ada di Makassar ini bisa dijadikan sebagai yang bernilai ekonomi lah. Ya kan? Bisa didaur ulang kembali. Itu harapannya ya. Itu harapan kita. Dan janganlah selalu cari solusi dilarang pakai belanja pakai plastik lah apa. Orang sampai ke minimarket kalau tidak bawa kantong beli. Tidak mau beli, dia pegang sendiri ke beli Kang. Tapi kan sama juga kan, beli juga, kan pasti plastik juga, ya kan? Mau pakai itu tas-tas yang dari kertas itu, pakai beli ikan, ada robek itu, ikannya hilang di tengah jalan. jadi susah juga. Kayak kita mau mengurangi namanya sampah plastik, susah kan itu sudah menjadi kebutuhan dan setiap hari kita produksi namanya sampah plastik. Nah kita juga produksi juga namanya plastik karena minuman kemasan lah, nasi apalah, itu kan banyak dari plastik semua. Jadi susah. Tinggal kepada pemerintah sekarang bagaimana mencari solusi, mendirikan suatu pabrik untuk sampah-sampah plastik lah, bagaimana mengurai kembali menjadi barang-barang yang lain lah. Baiklah. Terima kasih John. Untuk partisipasinya. Sudah berapa kali bilang oke. Itu kalau punya sudah bilang oke, baik. Itu artinya kita sudah disuruh berhenti. Jadi perhatikan itu sahabat budaya ya. Kalau masuk itu, perhatikan itu kata-kata itu, 2 kata-kata itu. Baiklah. Dan baiklah. Iya. Langsung berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jono yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Bicara tentang Hari Lingkungan Hidup dan beberapa aktivitas yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Berbagai aturan-aturan yang sudah diberlakukan untuk kita yang pergi berbelanja harus membawa kantong sendiri, bukan kantong plastik sih, tapi lebih kepada orang bilangnya sih tempat untuk menaruh barang itu sendiri. Pocket juga bahasanya sama, bag atau semacam itulah yang terbuat dari kain begitu ya, bentuk kainnya atau apa ya begitu. Pokoknya itulah yang bisa digunakan saat
kita pergi ke tempat perbelanjaan, apalagi supermarket nih, harus kita bawa bag sendiri, tempat sendiri untuk menaruh barang-barang kita. Kalau tidak ada bawa itu tempat, nanti disuruh pegang sendiri kalau nggak mau beli. Baik, saya masih bersama di Bari Basak menemani sahabat budaya pagi hari ini dengan informasi tentang bagaimana masyarakat Bugis itu menerapkan budaya kita, di mana ada nilai ketaatan atau istilahnya mereka tahu kama, yang menekankan pentingnya mengikuti aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Kita coba dengarkan dulu Kelong sembari menanti untuk yang lainnya bergabung di telepon kami 0811 400 925. Baru nu tahu Makassar, baru aku masuk kota, dangalakam maulunu, nanu limu kama. Baru kita gaya, baru pakai baku kenal, lingu kucini andile, nanu malin dulu. Tea kita kalupai, ripasana tatoya. Tea kita kalupai, ripasana tatoya. Nauzubillah. Pandrajaki salangan tu andi. Nauzubillah. Pandrajaki salangan tu andi. Baru nu tahu Makassar, baru pako masuk kota, dangalakam maulunu, nanu lingu kama. Tea kita kalupai, ripasana tatoya. Tea kita kalupai, ripasana tatoya. Nauzubillah. Pandrajaki salangan tu andi. Nauzubillah. Pandrajaki salangan tu andi. Baru nu tahu Makassar, baru pako masuk kota, dangalakam maulunu, nanu lingu kama. Baru kita gaya, baru pakai baku kenal, lingu kucini andile, nanu malin dulu. Lingu kucini andile, nanu malin dulu. Pancasila itu
jiwa dan raga kita, ada di dalam darah dan detak jantung kita, berkat keutuhan bangsa dan negara. Indonesia adalah tanah tumpah darah kita semua, berlandaskan pada Pancasila. Pendiri kita telah bersepakat mengenai dasar negara Pancasila. Kita tidak perlu berdebat lagi. Itu yang terbaik. Kita membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatu dalam kebinekaan, dan Indonesia adalah tempat kita berjuang. Kita memang berbeda dalam agama, bahasa, dan warna kulit, tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai sahabat budaya dan bicara tentang nilai-nilai budaya di suku Bugis yang salah satunya adalah ketaatan atau taukama. Ini yang menekankan pentingnya mengikuti aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Baik, saya tadi ada penelpon yang bergabung, Bu Cida. Terima kasih Bu Cida. Salam Bari Bahasa, katanya sudah ngopi-ngopi. Terima kasih untuk gabungnya di Bari Bahasa Semangat katanya. Oke, untuk semuanya juga untuk penyiarnya. Terima kasih banyak. Dan baik sahabat budaya di mana saja berada, saya masih nantikan telepon di 0811 400 9250 selepas kita ikuti kabar Probat pukul 8 waktu Indonesia.
Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sarbato Malabiriku tari Gandrang Bulo merupakan salah satu bentuk tarian tradisional yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan dan memiliki nilai seni serta budaya yang tinggi. Tarian ini sering dipentaskan dalam acara adat, pesta rakyat atau sebagai hiburan dalam berbagai kegiatan sosial. Asalnya dari masyarakat Bugis Makassar, khususnya di Bulukumba. Nama Gandrang Bulo sendiri berasal dari kata gandra yang berarti gendang atau drum dalam bahasa Bugis dan bulo yang berarti pesta atau perayaan. Oleh karena itu tari ini sering ditampilkan dalam acara besar seperti pesta panen atau perayaan lainnya. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
naja antuna laron rambut tayang, tahi naja kapang larung tulang ikan. Pena jatulah jaming, pena jana kiamat. Elon nu lampa andi, pelari nake, erami mage, alat nganyawan. Ingka puna simpung to jangan aneh, ni carita loko tinarapanku. Ingka puna simpung to jangan aneh, ni carita loko tinarapanku. Tina to jenruana, batinu amat risi. Tina to jenruana, batinu amat risi. Ingka nake andi, urane tonja, lampa ko pace, amantang ko siri. Ingka nake andi, urane tonja, lampa ko pace, amantang ko siri. Mananu boko pangairi kodong, manata sirurungan talasata. Pena jana tahinan iro dinake. Gasinu kana kalenu andile, tunggalako masaro kanan barat nu kana kalenu baule. Sayang salah ko andi, jai di bau, jai rapanu. Tia ko andi, tia ko sayang, baca pak dudu. Barantina jaku tulis salasa, tina jakapan. Baran aku muntulu tonja tekne, mana tak kau. Tai naja antuna laron rambut tayang, tai naja kapang larung tulang ikan. Pena jatulah jaming, pena jana kiamat. Elon nu lampa andi, pelari nake, erami mage, alat nganyawan. Mananu lampari nake andile, mananu boko pangairi kodong, manata sirurungan talasata. Pena jana tahinan iro dinake. Gasinu kana kalenu andile, tunggalako masaro kanan barat nu kana kalenu baule. Pena ruan nu sayang salah ko andi, jai di bau, jai rapanu. Tia ko andi, tia ko sayang, baca pak dudu. Barantina jaku tulis salasa, tina jakapang. Baran aku muntulu tonja tekne, mana tak kau. Tai naja antuna laron rambut tayang, tai naja kapang larung tulang ikan. Pena jatulah jaming, pena jana kiamat. Elon nu lampa andi, pelari nake,
Era mi mage alat nganyawan. Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944. Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan? Sabar, Fit. Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini. Terus, kamu udah lapor ke polisi? Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut. Iya, supaya pelakunya jerah. Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Benjamin, sahabat Nomal berikut di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. 2 kelong sudah kita dengarkan sama-sama, dan pagi hari ini saya terima telepon kembali. Setelah tadi ada Pak Wibi, ada Jono, ada juga Pak Wahyu. Kita coba ke sesi kedua. Kita bicara mengenai nilai-nilai budaya masyarakat Bugis mengenai ketaatan. Ini kalau bahasanya taukamah begitu ya. Dan coba kita terima lagi penelpon berikutnya, sahabat budaya bicara tentang kaitannya dengan Warta Pagi RRI Makassar yang mengangkat di pagi hari ini mengenai Hari Lingkungan Hidup dan menyoroti tentang sampah begitu, sampah plastik terutama. Kita coba terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Oh sorry, saya belum terima nih. Assalamualaikum, selamat pagi Bari Bahasa. Assalamualaikum Dentene. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ki? Udah kedengaran suara tadi Dentene, benar besar sekali suara Nuna. Oke, sudah? Ya, sudah dengar suara cantiknya Dentene. Alhamdulillah, di tersanjungku hampir lagi tasakko tidak makan ya. Iya. Apa kabar Dentene? Baik, kita dengan siapa Ki? Dimas Adrian. Kenapa ya, namanya? Cocok nih. Nama tak siapa? Dimas dari Bolangi. Bolangi itu di mana? Di gua DKI ini, wisata Cimory. Oh Cimory, tahu pernah ke sana saya. Oh dari sana Midi? Iyalah, kita naik mobil dulu, naik di atas gunungnya, baru turun, baru kita masuk ke sana. Itu ya Cimory. Lewat mana? Lewat mana gitu ini? Saya tidak tahu, yang intinya Cimory itu tinggi sekali tempatnya. Terus dia nuansanya Korea begitu ya? Ya. Jepang itu ya? Jepang. Oke, karena di situ saya melihat dia punya pasukan perangnya ada juga bunga sakuranya. Masuknya 25.000. 25.000 satu orang. Iya, view-nya bagus. Ada masjid-masjidnya juga terpampang. Tapi sudah 50.000 lebih. 50.000 lebih apa kalau tiket masuknya sekarang? Iya. Kenapa ada? Kalau weekend weekend itu 60 lebih. Wah, dulu saya 25.000, mohon maaf. Mungkin waktu ini pertama belum buka. Memang. Dan di sana kita bisa menyewa baju kimono. Ya. Ya, oke. Cocok, kita tidak ketinggalan ya, alhamdulillah. Ya. Oke. Baik. Dimas, kita bicara terkait dengan, kita ini pendengar lama atau pendengar baru, Dimas? Iya, halo, Dimas.
Halo. Iya, kita pendengar lama Baru atau ini. pendengar baru? Baru, oke. Pendengar lama tapi baru dapat WA-nya. Oh deh, itu karena tidak monitor Ki. Oke, baiklah. Bicara tentang Hari Lingkungan Hidup yang juga ini mengedukasi kita bahwa jangan memakai sampah atau jangan memakai plastik begitu, karena sudah banyak sampah Iya. plastik ya. Oke, boleh langsung Cocok ya. kita tanggapannya Ya, terkait dengan budaya kita ya, ketaatan. Anggapan saya Mhm. seharusnya pemerintah harus mencarikan solusi yang pas. Jangan cuma mengeluarkan peraturan bilang tidak usah pakai plastik kalau mau belanja, tapi harus cari solusinya yang kayak bagaimana itu sampah yang di TPA bisa berkurang dan Mhm. penggunaan plastik. Oke. Kalau misalkan belanja ya juga terkurang, jadi bisa bisa terkurang dari penggunaan sama yang sekarang yang ada di TPA begitu. Ya, oke. Jadi harapannya seperti itu ya. Jadi harus cari inovasi untuk sampah plastik itu bisa terurai, ya. Bukan hanya Ya. mencari bahwa jangan pakai sampah plastik begitu maksudnya ya, Dimas ya. Ya, Oke, baik. harus cari solusinya bagaimana yang untuk yang sekarang dulu di TPA bisa terkurang, Oke, baik. bisa diolah begitu. Oke, Dentene. oke, terima kasih Pak Dimas. Ya, Dentene. Salam kenal Dentene. Alhamdulillah Salam bisa dengar suaranya Dentene langsung. Sama juga alhamdulillah. Sering ya bergabung di Saya kami, Pro 4. saya fansnya Dentene ini. Alhamdulillah. Suka dengar suaranya kalau ketawa. Aduh, terima kasih. Jangan ketawa deh kalau gitu. Oke. Tidak seru deh. Baru bahasa kalau tidak ketawa Dentene. Deh, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Dimas. Yes. Ya, Iya. salam kenal untuk semua pendengar Ya. sahabat budaya. Oke, Salam baik. kenal. Iya, Pak Dimas. Terima kasih ya, Ya, Pak Dimas. Dentene. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dimas sudah bergabung pagi hari ini. Saya coba lagi ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Barik Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Dentene. Dari basi, Bayi. Mi. Basi kan? Alhamdulillah kalau basi bisa didaur ulang itu. Nggak ada daur ulang kalimat. Kalau sudah Mi terucap itu sudah tidak ada. Kalimatnya. Itu kan kayak kantong plastik yang begini toh ya. Ini beli gak goreng ini plastik ini. So, bagaimana cara daur ulang kalau plastik tempat gorengan mah dibawa lagi untuk isi sebentar ndak baik Mi. Lain Mi. Jadi bagaimana Be coba cara mengatasi itu sampah plastik? Kalau menurut kita taat jika menggunakan kantong plastik atau tidak taat kita? Kalau saya kecuali beli gorengan kan baru pakai itu plastik. Kalau pergi beli ikan di pasar Gang? Kalau di sana, pasti pakai plastik dia penjualikannya. Ya masalahnya. Baru lapisnya bukan satu, dua lagi. Kalau saya bawanya itu keranjang, ya Kak. Tapi yang tukang yang penjualikannya itu yang pakai plastik. Jadi coba Ben, gimana caranya menghilangkan itu atau mengurangi itu sampah plastik? Jadi ini pertanyaan yang paling memberatkan kayak PR toh. Gimana caranya menghilangkan itu atau mengurangi? Jangan menghilangkan karena mustahil itu plastik-plastik itu bisa dihilangkan, tapi kalau mengurangi mungkin bisa. Karena gimana coba mulai dari penjual ini itu pasti kebutuhan utamanya itu plastik. Tidak mungkin ini kecuali balik plastik itu baru dari bisa dari daun-daunan. Ya kan? Jono bilang bisa. Daun apa itu? Daun nipah ya? Ya, ikan basah ditaruh di situ. Iya, dia bilang bisa. Baru disimpan di keranjang. Sampai di rumah dilupa dicuci itu motor atau mobil sebentar bersarang tikus itu. Udah Mas. Iya kan? Iya. Jadi itu juga kalau dibilang ikan kering apa itu kan bisa itu daun-daun itu Kak toh. Daun kayak di sini kan biasa ada daun jati, daun pisang Kak toh. Tapi kalau ikan basah ndak
dah anu kak saya kalau dibilang mau Ikan ditaruh di kering dalam mau pale, jam ikan basah. Jadi gimana tuh cara kalau tiap hari konsumsi ikan kering? Langsung alergi Tambah naik muncul. darah tinggi itu naik tiap hari. Alerginya muncul langsung. Saya udah. Belum saja tuh ngomong di belakang itu bilang, wih, lau tega kindo, ay, naik mitara ya kalau kenapa namanya pertanyaanmu kan? Mau bini cari rezeki, ya kan? Karena apa efeknya itu yang kering? Karena makan ikan kering maksudnya begitu dia. Jadi diimbangi itu kalau ikan kering itu sekali 1 kali seminggu lah, atau hari-hari santai kita bikin itu kan enak itu yang kering kan. Tapi kalau tiap hari konsumsinya juga kodon naik itu darah tinggiku kapan? Jadi kalau dibilang Apalagi kalau sudah darah tinggi dasarnya ya. Ya, apalagi Hai mati bija. Itu cocok itu terjebak dia dengan kalimatnya sendiri. Cocok. Tapi yang saya dah mati bija. Saya ini yang merasa darah tinggi memang dari awalnya. Jadi kalau ditambah lagi, mati bija. Sebenarnya darah tinggi itu juga bukan salah satu faktor apa-apa sih. Lebih kepada ini faktor U. Ya cocok. Faktor U kalau sudah di atas 30 itu kebanyakan memang itu. Tapi kalau umur di atas 40 tahun itu dia sudah namanya puber ini tuh. Mati bisa maaf nih pendengar saya buka ganti karena salam kenalku ini udah berulang ku perbaharui jadi orang baru tahu dia. Enggak saya gitu Anda bercanda kan harus berkaitan dengan tema yang dibahas dengan ini. Jadi ku berbaharui juga seperti halnya minuman-minuman yang berasal dari botolan itu yang kan ada yang namanya itu kita beli Tupperware itu isi di situ minuman tak kalau pergi kerja jadi tidak beli lagi minuman-minuman berplastik atau membuang sampahnya di mana-mana. Ada begitu tuh, begitu. Beli di toko, kasih masuk di situ di Tupperware tempat minuman tak, buangnya di sampahnya, botolnya itu di tempat. Aman itu kita bawa kecuali itu yang kita bahas tadi kakak tahu di pasaran itu nggak mungkin itu dihilangkan itu namanya gresek-gresek kantongan. Kalau ada yang bisa beli ikan bale atau apa sejenisnya itu pakai daun-daunan jempol kalau sampai di rumahnya tidak belepotan dengan darah-darah itu. Ya kan? Jadi nggak bisa memang itu kak kalau dibilang bisa dihilangkan itu kantongan plastik kecuali mengurangi bisa mungkin ya kak tapi karena mulai dari penjual ikan penjual ini pastinya itu plastiknya kak bermacam-macam ada kecil tengah besar sampai yang ini kak angkat saja makanan kita pesan di toko itu datanya apa kak kantongan besar kak itu dia jadi kalau dibilang itu namanya itu pemerintah memberi kita PR yang paling ini dan mudah-mudahan pemerintah bisa juga menyelesaikan PR yang dia berikan sendiri ke masyarakat dan terutama pada diri kita semua karena kalau mengeluarkan suatu pekerjaan harus dilakukan dulu, dipraktikkan dulu pada diri kita sendiri atau di lingkungan kita baru mengeluarkan ke orang lain. Karena kapan kita tidak mencontohi atau memberi contoh yang baik, otomatis di luar sana protes ini deh mengeluarkannya juga begini tapi dirinya sendiri tidak tahu gimana coba caranya ya kan sekarang kan pro dan kontra mulai dari sampah-sampah dari apa dari itu keluar lagi nih ini kan mengurangi sampah tapi sampah itu di mana-mana berhamburan jadi ini sudah banyak mini kak di keluar ini tapi kayaknya belum ada yang yang selesai permasalahannya masih. Tapi kalau Indah pergi belanja juga bawa kantong sendiri atau tempat sendiri begitu? Kalau ke pasar ya otomatis keranjang. Tapi kalau di suatu tempat-tempat untuk beli ini kak ada memang ini kan tempat kita kan untuk mengurangi. Tapi kalau dibilang cuma mengurangi memberi kayak ini masyarakat ini bawa ke apa kecil menengah itu dikurangi plastiknya itu kan bukan solusi juga sebenarnya karena orang yang berdua masuk di situ termasuk beli plastiknya ya beli karena 3.000 cito kecuali tidak itu bukan solusi kak kalau dibilang kayak maaf ini mini atau amar itu kan atau kasual yang itu kan nggak bisa ini dikasih plastik kecuali beli. Tapi orang yang berduit karena rata-rata masuk di situ orang berduit, pastinya kasih plastiknya berapa sih kalau cuma 5 kan 3.000 15.000. Pasti dia bilang isi. Jadi itu juga plastik jadi saya bilang itu kalau
menghilangkan plastik itu atau itu dengan cara beton bukan solusinya itu Kak sebenarnya. Karena kebanyakan yang masuk di swalayan itu orang berduit, bukan orang tidak warna, orang kurang duit, bukan. Ya kan toh? Iya. Kecuali di pasar tradisional ya oke. Karena kita kalau masyarakat paling bawa uang 50.000 bisa pergi ke pasar tradisional ikan sama garam kan cukup, Mika toh? Kan kalau di swalayan tidak masuk di akal Kika. Udah cukup, limpo. Tapi kalau di masyarakat kayak di sini kan di tradisional ibu-ibu nenek-nenek pikir cuma beli bali jadi sebawa ini terasi atau minyak Kang. Ayo nih biar nih jalan-jalan tuh cuci mata kan gitu Pak kalau di pasar-pasar tradisional. Tapi kalau di pasar-pasar besar atau swalayan tuh enggak masuki di situ kodong kayak yang kecil-kecil kayak itu enggak. Karena kenapa? Nah perhitungkan memang itu pasar 1.000 ji paling 1-2 dua macam gitu makanya di komputer itu sekian nih Bu masih beli plastik tidak dipegang ada januku di sana. Tapi kalau bos-bos masih yang pakai mobil coba ini sekian Pak 500.000 belanja taruh berapa plastiknya kan dia kan uangnya banyak jadi kalau dibilang cuma begitu tidak gratis plastiknya dibeli tidak mungkin mengurangi itu Pak justru tambah banyak kita kanti karena kenapa itu bos-bos yang masuk pejabat-pejabat itu tidak mungkin tenteng itu pulang nanti belanjanya di swalayan pasti taruh di plastik atau gresek-gresekan. Jadi di sini solusinya itu pemerintah itu carikanlah tempat itu sampah itu kecuali di kota atau apa ada sampah organik atau ini pisahkan yang kering itu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk ini kalau yang basah bisa kan jadi puput kalau di pedesaan Kak toh itu solusinya Kakak tapi kalau dia menghilangkan tidak bisa jamin seandainya dibilang taruhan ini ke pelaku ini bisa dipotong kalau bisa dihilangkan itu kantong plastik karena penjual di pasar-pasar itu Kak tidak mungkin hilang Kakak toh mulai dari ikan garam apa itu sosis apa itu plastik kanti jadi itu sih Kakak ada miskol terima kasih banyak bilang lama sekali ki bede baru di jalan mau di tempat oke Kakak selamat bertugas ya terus dan jangan lupa kalau pergi ke pasar tambah ki bawa gresek Kang mau Kakak daun-daun itu mau plastik daun pisang Kakak lebaran hari Jumat. Oke Kakak perempuan suara budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungannya coba ya lebaran besok begitu lusa. Baik kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Silakan yang lainnya 0811 400 9250. Bunda Haja Ani di Maros kita di WhatsApp dulu terima teleponnya. Assalamualaikum Bunda. Terima kasih Bu cantik. Maaf Bunda karena di sebelah tidak ada pulsanya lari ke situ jadi alhamdulillah bisa dimanfaatkan yang ada ya. Siap aman Bunda. Aman. Iya Bunda kalau bicara tentang jangan memusingkan sendiri-sendiri. Cocok kalau bisa gampang kenapa tidak Bunda ya. Ya kalau bisa digampangkan kenapa mau disusahkan gitu. Betul cucok saya. Cucok meong saya kira. Oke. Bunda kalau bicara mengenai lingkungan hidup yang memang ini harus kita jaga terlepas daripada itu adalah kebutuhan kita juga yaitu sampah plastik ini sendiri dan ini menjadi masalah juga di masyarakat. Kalau dicari permasalahan semua masyarakat tidak bisa terhindar dari plastik itu atau kantong plastik. Nah inovasi atau solusi mungkin apa yang bagus ya Bunda? Kalau masyarakat kayak mau diminta pendapatnya tidak ada. Usulannya apa Bunda? Tidak ada solusinya karena walaupun dilarang tidak boleh mati itu tetap pakai biasa tuh itu. Kalau pulang pasar itu tetangga tuh bawa plastik. Ingin cuci itu plastiknya baru jemur. Dicuci gitu lah. Iya, jemur sudah jemur itu kering itu lipat baik itu baru susu itu tahu telatennya ini Ibu terus bagus begitu. Kita jangan pakai saya bawa plastik jadi apa di mana orang ambil daun nanti ada daun di sini sekarang untuk
penjual ikan dulu zamannya kita dulu anak-anak tuh penjual ikan itu pegandeng ikan itu singgah be jalan jaki di pinggir situ hutangnya manjaki gitu. Oh iya ini mau beli plastik wedeng beli sen lagi dia bilang begitu. Jadi lebih baik kalau saya enggak pernah kalau beli ikan penjual di pegandeng dente nih baskom kan bekang enggak mau dibungkus. Kan dekat di pinggir jalan rumahku, masuk rumahku satu jengkal jadi begini jadi di pagar. Dan ini tempat baskom, enggak usah ketemu plastik gitu. Saya itu kalau mau beli-beli yang yang mentah yang enggak pernah ke pasar, tunggu aja pegandeng. Tunggu penjual lewat. Udah bisa Mi bawa keranjang kecuali ada Jono bantuin bawa keranjangnya. Besar Jononya daripada keranjang. Tidak apa-apa Bunda kasih di pundaknya sekalian supaya bobot otot dia kalau jalan. Nah bilang Jono di sini apa Kak? Bercanda Jono pagi-pagi supaya tidak stres saya. Iya cocok ya. Selamat mamlat batin mau lebaran besok insyaallah. Oke Bunda terima kasih Kalau Bunda. daging mau dikasih keranjang besok dentene ya alhamdulillah. Datang di tempat kurban. Oh itu keranjang tak. Oke, terima kasih Bunda ya untuk gabungnya pagi hari ini. Nah, sehat selalu. Juga Bunda, iya. Ya jangan diambil hati bercanda. Bah, cocok aman. Terima kasih. Iya Bunda. Selamat menanti hari raya Ramadan dan Ajin wal Baijin. Mamlai batin amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Haja Ani di Maros. Tidak berhenti sampai situ, kita terima telepon di WhatsApp lagi, sahabat budaya. Assalamualaikum. Bari Basa selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ya Ki? Pak Adi. Pak Adi di mana Pak Adi? Di Bontoala. Bontoala mana Pak Adi? Ini sekitar Andalas. Andalas di Jalan Andalas maksudnya? Ya. Iya, oke. Pak Adi bicara tentang pesan orang tua dulu kepada kita di suku Bugis ini mengenai nilai-nilai budaya kita. Ya, yang taat akan aturan, tahu kama istilahnya. Betul. Nah, ini juga berkaitan dengan pemerintah kita menerapkan bahwa kita harus menjaga lingkungan itu dan disoroti adalah sampah plastik. Nah, kita kalau pergi berbelanja masih ada plastik yang kita pakai, Pak Adi. Betul. Ya, terima kasih. Bisa saya katakan barangkali kita anjurkan ini mengenai penggunaan sampah ini, sampah plastik. Iya, betul Pak. Ya. Jadi begini, sebenarnya ada nilai ekonominya plastik itu. Kalau diolah dengan baik. Jalannya dia begini. Plastik itu bisa dimanfaatkan di dalam dunia konstruksi. Oke. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa bisa masuk di dunia konstruksi, ya, terutama di pekerjaan jalan. Plastik itu bisa dicampur dengan aspal. Caranya sebelum digunakan itu dicincang. Plastik itu dicincang, kemudian pada saat aspal itu dimasak, ikutnya masuk ke aspal itu plastik, dia akan mencair itu. Gitu ya. Nah kenapa pemerintah tidak mau menggunakan itu? Ini inovasi yang dianjurkan begitu ya Pak ya? Ya. Untuk Ya, inovasinya. jadi begini, kenapa di negara India, ya, negara India itu kalau dia mencampur aspal, sampah plastik itu yang dimasukkan. Artinya ketahanan daripada aspal itu bisa bertahan. Apalagi itu di daerah dingin, seperti Enrekang, Toraja, itu bisa dimanfaatkan itu. Untuk aspal itu dicampur dengan plastik ya? Iya. Guna plastik untuk bertahan lama begitu maksudnya Pak Adi? Ya. Guna plastik untuk aspal dicampurkan dengan kantong plastik itu untuk aspalnya tahan lama untuk penggunaannya. Bisa tahan lama, terutama di daerah dingin itu. Oh begitu. Itu bisa dimanfaatkan.
Beda dengan misalnya daerah panas seperti kita ini. Sebenarnya bisa juga di daerah panas itu. Karena aspal itu kalau dia kena panas matahari, dia memuai itu. Dia jadi menjadi lunak itu aspal itu. Jadi kalau kita ada plastiknya, dia kayaknya ada mengeras itu. Oh, jadi itu mungkin sebenarnya bisa dimanfaatkan. jadi mungkin juga harus dipelajari ya Pak Adi bahwa campuran aspal dan plastik itu harus punya takaran-takaran tertentu begitu di. Iya, betul. Jadi begini, pernah satu kali itu diuji coba di Toraja. Iya. Berhasil. Cuma sayangnya kenapa tidak dilanjutkan? Oke. Dan tahan lama ini Itu. Pak sampai saat ini. Jelas tahan lama, iya. Maunya itu pemerintah galacang itu sampah-sampah plastik itu. Tapi sebelumnya itu dicincang dulu. Begitu. Begitu. Dihancurkan gitu Pak ya. Jadi Bukan pernah uji dimasak coba begitu dulu. ya, atau dibakar ya, bukan Iya. ya. Oke. Ya, kan itu aspal kan dipanasi, dimasak toh. Iya. Otomatis itu plastik itu kalau kena panas dia hancur. Iya, betul. Pernah uji coba dulu di Toraja, akhirnya didatangkan itu dari Surabaya. Sampah-sampah plastik yang sudah dicincang itu. Datang itu kita berkilo-kilo bawa itu. Oh, itu tahu. Pak Adi salah Untuk satu pelaku dari pengaspalan ini ya Pak Adi ya. Ya, jadi saya pernah ikut coba itu, melihat itu. Iya, alhamdulillah. Konstruksi itu tuh ternyata berhasil. Maunya pemerintah itu galakkan itu. Itu ya. Supaya jangan mengganggu itu sampah plastik. Oke. Kan begitu. Ya, saya kira itu, Kak. Baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih waktunya. Iya, kita juga Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada inovasi yang diberikan dari masyarakat kita terkait dengan pendaur ulangan plastik yang memang kita anggap bahwa plastik ini menjadi sampah yang tidak bisa terurai begitu. Dan menjadi permasalahan pemerintah kita untuk tidak menggunakan plastik pada saat berbelanja. Beberapa masyarakat masih sadar terkait dengan penggunaan plastik tersebut, tapi ada juga tidak begitu ya. Sesuai dengan tempatnya juga. Kita coba ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bari Basa. Selamat pagi. Bari Basa, selamat pagi. Opo Amran. Apa karebanta? Baji-baji. Baik-baik aja. Kita kenapa baru bergabung, tumben? Ini nih, seringkah bergabung karena mungkin tidak setiap hari kita menyatu, maksudnya bergelirang. Jamnya terlambat, tidak sesuai dengan jam biasanya yang kita bergabung itu jam 7 lewat, setengah 8. Ini jam 8 lewat. Saya tidak disiplin, tidak seperti dulu toh, rajin. Pak Amran, kita bicara tentang nilai-nilai budaya di masyarakat Bugis yang menerapkan bahwa ada nilai ketaatan atau taukamah namanya. Dan ini betul-betul, tapi menurut saya Denteneto lebih baik sampah itu kan bisa itu sampah itu dikumpulkan baru dibakar toh. Untuk seperti daun. Mengurangi itu sebenarnya dibakar, tapi jangan dibakar di depan di dekat rumah, padat rumah toh bahaya. Dibakar, dibikinlah misalnya tempat pembakaran memang tuh, misalnya tanah itu di lubang baru disimpan lah sampah plastik itu baru dibakar di situ. Dibagikan seperti sumur toh. Tapi menurut saya dan ini lebih baik sampah itu artinya berserakan daripada sampah dosa yang paling banyak seperti saya toh. Sampah dosa aku sih banyak ini. Hubungannya coba ya. Oke. Karena kalau sampah itu masih bisa diatasi itu toh. Kalau selama ada kesadaran dari masyarakat toh. Untuk membakar sampah-sampah yang berserakan begitu atau didaur ulang. Misalnya dibikin kerajinan. Begitu, seperti saya kalau sampah aku itu saya tidak bikin kerajinan, tapi saya biarkan berserakan. Sampah aku tuh karena tidak bisa kedentena, karena bagaimana ya kalau misalnya kita bakar sampah tapi ada lagi misalnya sampah hanya di depan rumah. Jadi tapi syukur di sini tuh karena adanya juga kegiatan-kegiatan
pencari-cari sampah, pemulung-pemulung itu, Pemulung, sehingga mengurangi juga sebenarnya itu sampah-sampah. Bagus itu, tapi sekarang di sini kurang mungkin banyak mungkin. Jarang dentene. Kurang Yang peminat biasanya pembeli itu yang sampahnya. pungut sampah toh, sampah plastik, oring-oring bocor. Uring-uring bocor, maksudnya itu belanga bocor ya gitu ya. Ketawa. Iya. Pakai mabasa ugi, mabasa ugi. Saya kan perlu lancar toh. Oh iya, oke. Jadi makanya bercampur dengan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Ini cocok begitu. ya, mantap. Iya, Memang iya. perempat begitu ya. Oke. Jadi intinya kan banyak itu, misalnya sampah-sampah itu aku bilang tadi, oring-oring bocor. Belanga bocor. Bele-bele berserakan sama itu tempat-tempat itu minuman. Biasanya dipungut itu kasih yang pemulung, tapi itu 40 pulung ya. Jaranto mina Karena nangka. Sekarang itu plastik untuk pembelian ulang untuk dibeli ya, yang bekas itu menurun katanya harganya begitu. Yang saya dengar dari mereka begitu. Iya betul karena biasa tuh, karena itu tempat-tempat tempat-tempat minuman itu biasanya saya jual itu yang 5.000 1 kilo. Sekarang mau mina bilang mau beli 2.000 kalau Nggak ada beda yang harganya. Nah bilang ke saya juga salah satu penjual dari plastik itu. Bekas minuman plastik. Betul deh, ada di sini plastikku di sini 5 karung. Kalau kita mau beli, kukirimkan ke yang penting mau beli 1 juta 1 karung. Salah gitu, saya juga salah satu penjualnya. Oh, kukira mau beli juga. Aja, kenapa banyak tidak ada harganya bedengnya bilang itu pembeli itu. Kalau gelas-gelas itu DTD toh biasanya 1 karung itu toh pernah kukumpul 1 karung toh. Kususung itu banyak sekali, baru kujahit. Harganya cuma 15.000. Iya, sekarang itu yang biasa kita punya minuman khas ya, yang untuk mencampur dengan pisang hijau. Ada itu, jangan disebut mereknya lah. Sirup itu yang sirup yang dicampurkan dengan pisang hijau itu biasanya harganya itu kalau tidak salah 2.500, sekarang 1.500 minta beli kayaknya 1 botol. Nah dulu mahal sekali, sekarang menurun Opo Amran. Iya itu medenten itu kemarin itu ada 5 karung plastiku mau beli itu 10.000 1 karung toh. Tapi serasa kalau kusumbangkan itu lebih bermanfaat, jadi kukasih. Saya bilang Kamil misalnya karena 20.000 jika tanya uangnya, sedangkan kalau saya mau beli rokok lebih 40.000 harganya rokok toh. Rokok. Ambil misalnya biar kau belikan rokok juga tidak cukup. Ada itu peringatan, rokok membunuh Anda. Ini bicara rokok lagi. Oke. Betul. Oke. Opo Amran terima kasih ya. Yang intinya terima kasih juga internet. Saya selalu menilainya walaupun mau maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Opo Amran sudah bergabung di pagi hari ini. Saya punya penelpon berikutnya. Berhubung saya masih ada penelpon, kita agak sedikit melenceng dari waktu untuk saya pamit begitu ya. Kita coba lagi. Sayang sekali kalau tidak diterima pendapat masyarakat kita. Oh, banyaknya penelpon. Oke, kita di WhatsApp dulu. Assalamualaikum Pak Ilmar Anung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari pendatang baru. Pendatang baru, stok lama maksudnya. Baru bergabung gitu. lagi. Oke. Kalau kita mendengarkan apa yang saya sedari tadi bersama pendengar kita, apa yang bisa kita bagikan kepada kami terkait inovasi lah atau antisipasi untuk menghadapi sampah plastik ini dengan nilai-nilai budaya kita, yaitu taat sama aturannya. Salamku untuk ayamna. Angapa ayam jam begini berkokok, harusnya itu sedari tadi berkokok cipur gitu ayam kan. Nggak, apa namanya dia semacam permohonan begitu. Permohonan kan apa? Sudah permohonannya supaya tidak dipotong.
Orang potong sapi bukan potong ayam. Enggak kan anu tuh artinya pemanasannya dulu semacam intermezzo aja juga biasa putuk ayam orang. Oh, ayam dulu baru sapi. Iya baru sapi. Begitu. Persiapannya begitu. Oke. Sebenarnya begini saya sebetulnya tidak mau komentar ini karena aku dengar suaranya Dentena jadi ya maksud tengah bergabung. Saya bisa jadi magnetnya, jadi penyiar itu sebuah magnet ya untuk bergabung, Bagusnya retorika nagang. Oke. Tapi kalau saya tidak jadi penyiar bagaimana Mi itu? Tidak bergabung juga. Ide bahasanya. Kentaranya bohong lagi. Kentarnya bohongnya terjebak dengan bahasa sendiri. Oke. Silakan kita tanggapi dulu topik kita. Kalau penanganan sampah itu sebetulnya ya dari kita, dari bagaimana kebijakan kita untuk menangani. Kalau saya sih pribadi, karena pernah juga aku rasa diangkat ini permasalahan. Kalau saya pribadi ya masih bisa saya tanggulangi kalau sampah. Oh begitu. Kenapa bisa bilang begitu? Artinya kalau yang semacam ini yang kering-kering itu kan bisa dibakar. Artinya ini untuk ukuran daerah saya beda lah kalau perkotaan kalau membakar itu kan situasinya kan lain juga. Iya, oke. Tapi kan tidak bisa terurai ya, mohon maaf kalau sampah plastik tidak terurai, dia menggumpal gitu ya. Iya, menggumpal betul. Kalau dia menggumpal. Ya itu biasanya kalau kita bakar itu, kalau kita itu dibakar. Kemudian sedikit informasi ini kalau kalau kita berbelanja, ini informasi dari teman-teman itu di Jawa Timur. Katanya itu kalau sekarang itu di Surabaya, tepatnya di Surabaya itu dia tidak menggunakan lagi plastik, kantong plastik atau kresekan, tapi dia semacam kayak tisu itu. Tisu kayak bahannya itu udah kayak tisu, jadi memang mudah terbakar. Kalau mau ditanam ya mudah juga terurai. Apa salahnya ini mohon maaf ini apa salahnya kalau kita mencontoh yang dari sana itu. Artinya ya diterapkan. Ini ada beberapa yang dikasihkan saya contohnya sampelnya. Itu saya sedikit solusi dari saya kita jadikan. Artinya penggunaan plastik itu ya tidak usah lagi digunakan di sini. Artinya minimal dikurangi lah. Ada solusi lah penggantinya. Terima kasih. Lanjut tugas karena ayam saya sudah mau berkokok turun. Oke deh, Demangka. Terima kasih nah. Oke. Lanjut tugas. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Demangka di Pangkep sudah bergabung. Ilmar Anus biasanya. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai pagi hari ini. Terima kasih untuk gabungnya sahabat budaya. Saya mohon maaf saya tidak bisa terima telepon lagi terhubung waktu, nanti saya ditegur. Jadi kalau bicara tentang sampah plastik ya masyarakat tidak taat dengan aturan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Yang pastinya taat dan pemerintah mencarikan solusi untuk masyarakat yang ada untuk tidak menggunakan sampah plastik sesering mungkin. Saya pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sabak parayana te tondok toraya tondok kadadianku lamunan loloku mabaloa gana tondok toraya tae sesina naga malik pintu to mamela iromi tumba melo tumba malak dikna bainan adata siang karan si pakaboro si panunduk melo anta urumpai mensolana sang umpama datu kasanginan umparina wamintu melona napo kalelian tunduk Indonesia tundukku Toraya
Bukan khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku, salah satu bentuk pamali yang banyak dikenal dalam masyarakat Jawa adalah duduk di depan pintu yang dianggap membawa kesialan atau menghalangi rezeki. Meski terdengar seperti mitos, namun larangan ini memiliki alasan yang logis dari perspektif logis. Pintu merupakan bagian utama rumah yang digunakan sebagai jalur keluar masuk serta tempat sirkulasi udara. Jika seseorang duduk di sana, aliran udara bisa terhambat dan aktivitas orang lain dapat terganggu atau mereka mungkin akan sungkan untuk lewat. Sebagaimana kehidupan masyarakat Jawa yang sangat menjunjung tinggi tata krama, duduk di depan pintu juga dianggap kurang sopan karena menunjukkan kurangnya kesadaran akan kebutuhan orang lain. Hal ini sesuai dengan prinsip Tepo Seliro atau sikap tenggang rasa, sebuah kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga kerukunan dan harmoni dalam hubungan sosial. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabar Ratna berikutnya. Dan sekaligus kita akan mengikuti acara berikutnya. Sebentar ada pembinaan bahasa daerah dan ini dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Sedia berkorban
Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini untuk hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 saya Rosmala Dewi hadir kembali tentunya untuk memandu Anda dalam program acara Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah. Dan kali ini tentunya kita akan membahas mengenai aspek transendental dalam Papasena Puang Rimak Galatung. Dan tentunya program acara ini bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Andi Herlina SSMPD yang tentunya akan menemani kita semua dan juga akan memberikan penjelasan mengenai aspek transendental dalam Papasena Puang Rimak Galatung ini. Jadi ini adalah Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah Bugis RRI Makassar. Saya sapa Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lina. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bulan Juni, sudah pertengahan tahun. Ya, betul, Alhamdulillah Mas. bertemu kembali, bersua kembali dengan Ibu Lina di kesempatan hari ini. Alhamdulillah sehat-sehat Ibu Lina. Iya, alhamdulillah Alhamdulillah. Jadi pokok bahasan kita kali ini adalah aspek transendental dalam Papasena Puang Rimak Galatung. Nah, alangkah baiknya mungkin kalau Ibu Lina menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang Papasena Puang Rimak Galatung. Baik, Latang Dampara Puang Rimak Galatung ini merupakan tokoh Bugis yang menjadi Arumatua Wajo keempat dari Kerajaan Wajo. Arumatua itu merupakan jabatan politik bagi pemimpin Kerajaan Wajo pada masanya yang dipilih secara musyawarah oleh masyarakat Kerajaan Wajo. Nah, sebagai salah seorang pemimpin, beliau juga merupakan salah seorang filosof yang pemikirannya banyak digunakan oleh masyarakat Bugis. Nah, salah satu kumpulan pemikiran yang masih dapat ditemui hingga saat ini adalah naskah Papaseng atau Pesan Puang Rimak Galatung. Nah, naskah tersebut merupakan salah satu karya sastra masyarakat Bugis. Nah, ini kalau apabila dilirik dengan ilmu sastra, menurut Abrams bahwa karya sastra diciptakan pengarang hanyalah merupakan alat atau sarana untuk menyampaikan pendidikan dalam arti luas kepada pembaca. Jadi yang menjadi objek analisis sastra bukanlah karya sastra itu sendiri, melainkan yang lebih penting adalah tujuan atau nilai yang bersifat praktis yang tercermin dalam karya sastra. Nah, konsep ini memandang bahwa karya sastra yang banyak memuat nilai dan tujuan yang bermanfaat bagi pembaca dianggap sebagai karya yang baik. Nah, dengan demikian lewat karya sastra pengarang mempunyai maksud dan tujuan tertentu kepada halayaknya. Nah, salah satu maksud dan tujuan adalah agar para penikmat sastra dapat mengenal budaya masyarakat pendukung karya sastra tersebut, termasuk Papasena Puang Rimak Galatung ya. Baik, terkait dengan Papasena Puang Rimak Galatung sebagai karya sastra, nah apa kira-kira manfaat yang dapat dirasakan oleh pembacanya nih Bu Lina? Iya. Papasena Puang Rimak Galatung mengandung pandangan yang dapat digunakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu yang ditemukan adalah
sikap tangguh dalam berjuang menghadapi kesulitan. Nah, manusia senantiasa menghadapi masalah yang datang silih berganti. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki keyakinan yang kuat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Manusia harus menyadari bahwa mereka tidak luput dari keterbatasan. Kondisi tersebut mengharuskan manusia untuk mengakui kekuatan yang lebih kuat dan berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, yakni Sang Pemilik Pencipta alam semesta. Baik, Bu Lina. Berarti ada pengakuan manusia terhadap kekuatan Sang Pencipta, begitu ya? Apakah hal tersebut ada dalam Papasan Puang Magalatung ini, Bu Lina? Iya. Betul. Jadi salah satu hal yang tersirat dalam Papasan Puang Magalatung adalah membangun ikatan yang kuat dengan Sang Pencipta. Dalam pandangan kosmogoni Buddhis, manusia tidak bisa lepas dari kekuatan yang lebih besar dari diri manusia itu sendiri. Kekuatan inilah yang kemudian menjadi pusat dari segala sesuatu di alam semesta. Keyakinan yang kuat terhadap pandangan ini menjadi sumber kekuatan Puan Magalatung dalam bertindak seperti papasan berikut ini. Makede Puan Magalatung lempu na aca yana ritu madece ripadekeki riwatakale. Jana ritu tamaserang dewata sewai. Naya riaseng aca yana ritu mitai munri gau. Naya napu gau engkai madeceng napu gau mati jana riko. Terjemahannya apa itu, Ibu? Mungkin bisa diterjemahkan dulu ini, Bu Lina. Kata Puan Magalatung bahwa kejujuran dan kepandaian itulah yang patut ditanamkan pada diri kita. Itulah yang mempersatukan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang disebut dengan pandai adalah kemampuan melihat akibat dari suatu tindakan, dan yang dilakukan hanyalah yang mendatangkan kebaikan. Itulah yang dikerjakan. Jika tidak baik, jangan kau lakukan, karena kejahatannya akan kembali kepadamu. Betul sekali, betul sekali. Jadi kutipan di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan ada satu hal yang terpenting, yaitu bagaimana memiliki ikatan yang kuat dengan Sang Pencipta. Harus disadari bahwa manusia sebagai makhluk memiliki independensi. Ia bisa saja melakukan hal sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi, di balik keindependensiannya, ia tidak dapat lepas dari aturan Sang Pencipta. Nah, Puan Magalatung sebagai seorang sosok yang cerdas menyampaikan dua modal dasar untuk menjalin keterkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, yakni jujur dan cerdas. Jujur dan cerdas ya, Bu Lina ya. Dua hal yang ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Betul sekali nih, Bu Lina. Jujur sangat berkaitan dengan sikap, sedangkan cerdas berkaitan dengan tindakan. Dua modal utama manusia adalah kejujuran dan kecerdasan, menjadi pondasi yang utama dalam mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta yang mereka sebut Dewatai atau Puange. Dewatai atau Puange, Keyakinan kepada Sang Pencipta sebagai segala sesuatu yang ada di muka bumi. Jadi mungkin selain membangun ikatan yang kuat dengan Sang Pencipta ini, Bu Lina, melalui kejujuran dan juga kepandaian, aspek transendental apalagi yang terkandung dalam Papasana Puang Magalatung. Tapi sebentar kita jawab, Bu Lina. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.
nasapalana nawdi toma sara nule elo tak daeng tia malepesan ialiku engkau kita nenengi pada jiata temapuji ialiku beneng riolo de memang to sisa daeng de gada na peti maka solang hati mamulani si tema atita daeng na engkau palawa asipo jingata hidini misengi eceng realita diaga yarega pajajiata kawelai nule elo tak daeng tia malepesan ialiku engkau kita nenengi pajajiata temapuji ialiku beneng riolo de memang to sisa daeng de gada na peti maka solang hati mamulani si tema atita daeng na engkau palawa asipo jingata hidini misengi eceng realita diaga yarega pajajiata tawelai Terima kasih untuk Anda sahabat budaya yang masih terus bersama kami, tentunya di program acara pembinaan bahasa dan sastra daerah RRI Makassar. Kita kembali Bu Lina lagi ya. Iya. Nah, selain membangun ikatan yang kuat dengan Sang Pencipta melalui kejujuran dan kepandaian, aspek transendental apalagi yang terkandung dalam Papasena Puang Rima Galatong Tabe Bu Lina? Iya. Aspek transendental yang terkandung dalam papasan ini adalah keyakinan
kepada Tuhan Yang Maha Esa Iya. bahwa menjadi tolak ukur dalam bertindak. Dalam keseharian manusia senantiasa selalu dituntun oleh nilai kebenaran. Iya. Nilai kebenaran yang berasal dari Allah tidak lekang oleh waktu dan tempat. Ia bersifat universal dan menjadi jaminan kehidupan dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Manusia dibekali nurani oleh Sang Pencipta. Nurani ini berkaitan dengan hati yang senantiasa tunduk kepada kebenaran dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, hati nurani ini tidak selamanya menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, agar nurani senantiasa menjadi dasar dalam bertindak, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti yang ada pada kutipan berikut. Nasangadina pada ia pa desi sau. Yanar itu bicara melo ripatinawamu mulaona mudio napa mampe pacing mupake bau-bau. Muleu riale-ale muapengi ri dewatai yanero pangewana to duai. Ajak mupaja maringerang si bawa manawa-nawa ritutuna rito duai. Pasi timbang-timbangi. Narek komoto no rekwele yana ritu muarek nawerek ko dewatai. Yana murat tekengi patarona tu dewatai. Terjemahannya ada terjemahannya juga pasti karena saya kurang mengerti nih Bu artinya. Terkecuali keempatnya berimbang. Jadi ada kasus sudah diselidiki dan dari 4 arah, tetapi semuanya berimbang, tidak terkalahkan. Itu perkara itu harus ditunda. Jadi setelah diadakan penyelidikan, penyidikan harus ditunda dulu. Perkara itu harus ditunda, lalu engkau mandi dan mensucikan diri, kemudian memakai wangi-wangian. Kamu berbaring seorang diri dan serahkan kepada Tuhan sengketa kedua orang itu. Jangan berhenti mengingat dan memikirkan penuturan kedua orang itu. Artinya kita harus melihat data dan fakta terkait kasus yang ditangani. Betul. Pertimbangkanlah keduanya. Dan apabila engkau sudah bangun pada pagi hari, apa saja yang diilhamkan Tuhan kepadamu, itulah yang engkau ambil sebagai keputusan. Kutipan ini menyiratkan bahwa apabila kita akan menyelesaikan suatu perselisihan, diperlukan kehati-hatian. Kalimat mulau mudio muapa pemape pacing mupake bau-bau ini menjadi simbol untuk membersihkan diri dari membersihkan hati dari kecenderungan kepada pihak yang bertikai. Selanjutnya berserah diri, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalimat mulai uriale-ale atau artinya kamu berbaring sendiri, memperjelas gambaran kesiapan seseorang untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Sang Pencipta akan memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Betul. Nah, seseorang senantiasa dituntun untuk mengambil keputusan dengan mengedepankan nilai kebaikan. Hukum sebab akibat akan berlaku pada setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Akibat dari sebuah perbuatan akan kembali kepada pelakunya sendiri. Betul. Nah, salah satu cara agar keputusan yang diambil menjadi tindakan yang mendatangkan kebaikan, yaitu dengan melibatkan nurani. Nah, nurani selalu berkata benar sesuai dengan kebenaran ilahi yang hakiki. Namun, nurani senantiasa berhadapan dengan naluri, yang ingin mengendalikan manusia. Jadi nurani ini selalu berhadapan dengan naluri. Baik, menarik sekali ini dua aspek transendental dalam papasan Puang Rima Galatung yang sudah dijelaskan sama Ibu Lina tadi. Nah, kira-kira manfaat apa yang bisa diambil dari penjelasan tadi, Bu Lina Tabe? Manfaat yang dapat diambil pelajaran berdasarkan papasan Puang Rima Galatung adalah apabila seseorang ingin selamat dan dalam menjalankan hidup yang dengan tenang, maka kita harus bersikap jujur dan bertindak cerdas. Betul sekali.
Sang pencipta telah menitipkan hati nurani kepada manusia. Jadi nurani itu telah dititipkan ke setiap manusia. Tinggal manusia harus mengenali perbuatannya apakah sesuai dengan hati nurani. Jika manusia senantiasa menjadikan hati nurani sebagai petunjuk dalam bersikap, insya Allah akan terlindungi dari perbuatan yang tidak baik. Aduh, ini Bu Lina menarik sekali pembincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi sayang sekali Bu Lina, kita harus segera menyudahinya. Pendengar yang berbahagia, demikianlah tadi perbincangan kita mengenai aspek transendental dalam Papasena Puang Rima Galatung. Semoga saja pembicaraan kita di kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga sebelumnya untuk Bu Lina yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Semoga insya Allah kita bertemu lagi ya Bu Lina ya, di lain waktu dan kesempatan begitu dengan topik yang berbeda pastinya ya. Baik, terima kasih pendengar, sampai berjumpa kembali. Saya Rosmala Dewi dan juga pengarah acara saya Yunita pamit dalam program acara Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan atau di minggu depan lagi ya, sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. 1 hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat. Masih no sedih rekola bu ia soe ma paringeran lauri tahu ma belae pasengermu tepajani uingerang matemu jani lalengati. Salahku lupa berdiri aleku nemu nyawamu namu elai kadai wai mata pedih mak dulu pada bosie maru jani lauri tahu mak bokoe. Malupai
puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus. Iyo Kak Mace, berarti itu sama nih, saya juga hamil Mace. Yo memang kita harus jaga kita anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat. Baik-baik. Gitu. Kalau begitu bagaimana Mace? Yuk sudah Mace, jangan tadi tempat udah langsung ke posyandu sudah. Perasa kehamilan kayaknya. Itu lagi. Ayo ke posyandu. Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama. Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme. Ku aduka muka boroina, ku aduka aku menari. Apa boleh dio menari pudukmu tupa dan di dandimu. Apa moradika tu kesalahanku, apa moradika tu musayana, mandu tiram bantu kaleku untiro penggauranmu. Mengapa rinaya tu sang maneku, tumu solan male umboko ina, menasan kaleku umpasi tandang kota rume pandingan. Kekasugiran tapai matamu, apa moradika laku pokada, aku batito makario-rio, tangsi ele tuladio sademu. Moradika tu kesalahanku, apa moradika tu musayana, mandu tiram bantu kaleku untiro penggauranmu.
kadang aku batito makario-rio tansiele tuladio sademu tandang kota rumi pandingan kekasugiran natapai matamu apa moradika aku pokadan aku batito makario-rio Tangsiele tuladio sademu aku batito makario-rio Tangsiele tuladio sademu Ku